Masih ada ya? Oke. Ya, selamat malam. Saya Taufikur Rahman dan saya akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini dengan topik sains tantangan bagi agama dan filsafat. Di sini sudah hadir 3 pembicara kita, yaitu yang pertama Bapak Khalid El-Walid. Beliau adalah dosen di salah satu kampus di Jakarta, dan juga Bapak Lutfi Asyaukani, juga seorang dosen di Paramadina, Jakarta, dan yang terakhir Bapak Martin El Sinaga, dosen teologi juga di salah satu kampus di Jakarta. Tema kita pada malam hari ini adalah tema yang sebenarnya punya sejarah diskursif yang cukup panjang ya, antara pertentangan antara sains dan agama, dan kemudian belakangan juga sains dengan filsafat begitu. Dan kalau Bapak Ibu masih ingat, beberapa bulan yang lalu sempat ada rame-rame di Facebook, polemik di Facebook, yang kurang lebih samalah dengan topik yang akan kita bicarakan pada malam hari ini, yaitu gimana sains, terutama misalnya di era pandemi saat ini, memberikan tantangan-tantangan terhadap, atau bagaimana agama ditantang secara dalam banyak hal oleh teman-teman sains misalnya. Dan ini sebenarnya tidak hanya jadi saat ini, dulu ketika ada revolusi Kopernikan pertama, atau revolusi yang digagas oleh Kopernikus, kan revolusi Kopernikan itu ada 2. Kalau yang kedua itu Kant, kalau yang pertama Kopernikus. Kalau yang Kopernikus itu juga ya sama, pertentangan antara temuan saintifik dengan doktrin agama yang sudah diyakini begitu rupa oleh umat beragama begitu. Dan pertentangan itu masih terus berlanjut sampai hari-hari ini. Misalnya ada orang yang menentang evolusi dengan doktrin kreasionisme misalnya, dan semacamnya. Untuk forum kali ini saya akan sudah berembuk dengan panitia bahwa ini akan diformat dalam bentuk semi debat, bahwa nanti para pembicara akan menyampaikan tesis statement di awal bagaimana posisi mereka masing-masing dalam topik ini. Dan saya kira formasi pembicara ini juga merepresentasikan salah satu dari ketiga hal yang akan diperdebatkan, yaitu masalah sains, filsafat, dan agama. Mungkin nanti saya tidak tahu, tapi kira-kira gambarannya mungkin Bapak Lutfi Asyaukani akan merepresentasikan pandangan-pandangan sains, dan bagaimana temuan-temuan saintifik mutakhir itu memberikan tantangan yang cukup keras bagi bangunan epistemik agama dan juga mungkin filsafat. Terus ada Bapak Khalid El-Walid mungkin akan mewakili agama atau juga filsafat, dan ada Bapak Martin El Sinaga akan mewakili entah agama atau filsafat, kira-kira begitu. Jadi nanti mungkin yang akan saya beri kesempatan terlebih dahulu untuk menyampaikan tesis statement-nya adalah Bapak Lutfi Asyaukani ya, menyampaikan bagaimana sains memberikan mengguncang secara epistemik bangunan-bangunan doktrin keagamaan atau tesis-tesis filosofis begitu. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Khalid El-Walid, dan kemudian terakhir Bapak Martin El Sinaga. Masing-masing perlu diketahui bahwa pembicara itu punya waktu untuk sesi pertama maksimal 10 menit, bisa dimanfaatkan secara penuh, bisa juga tidak. Yang penting intinya maksimal 10 menit untuk sesi pertama. Tiap pembicara menyampaikan gambaran umum dari posisi masing-masing dalam perdebatan ini. Terus pada sesi kedua masing-masing juga punya waktu 10 menit untuk memberikan tanggapan terhadap tesis statement masing-masing. Terus sesi ketiga nanti ada tanggapan balik masing-masing juga 10 menit. Jadi untuk 3 sesi pertama itu akan memakan waktu sekitar 90 menit. Jadi kita punya waktu 120 menit, sisanya nanti buat
membuka pertanyaan bagi kesempatan bagi audiens untuk bertanya begitu. Baik, biar tidak memperpanjang waktu, biar lebih singkat waktunya, saya akan persilahkan untuk Bapak Lutfi Asy-Syaukani menyampaikan pandangan umumnya tentang posisi dia dalam perdebatan ini. Sekarang 19.46, nanti sampai waktu untuk Bapak Lutfi sampai sekitar pukul 18:01. Oke, dipersilakan. Sorry tadi belum di-unmute. Ya, terima kasih Bung Taufikur Rahman. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Lutfi, senang ketemu lagi. Saya senang sekali diundang dalam acara ini, terutama bisa bertemu di masa yang sulit ini. Saya bisa berjumpa meskipun dari jauh dengan Pak Pendeta Martin Sinaga. Ini teman lama saya yang sudah agak lama tidak jumpa. Mudah-mudahan pandemi lekas selesai dan kita bisa ngopi-ngopi bareng lagi di hutan kayu, Bung Martin, Pak Pendeta. Terima kasih. Oke, ya, untuk mempersingkat waktu saja, sebetulnya saya mau stick pada judul diskusi kita ya. Diskusi kita judulnya itu Sains, Tantangan bagi Agama dan Filsafat. Jadi seolah-olah di sini sains sebagai sebuah subjek, ada dua subjek lain yang merasa tertantang dengan kehadiran sains. Kira-kira itu yang kita mau diskusikan. Nah, saya mau mereview secara umum saja, karena saya kira teman-teman semua yang mengikuti polemik sains dan agama yang digagas oleh Mas Sula dan kemudian dikomentari Mas Gunawan Muhammad dan lain-lain, itu secara garis besar perdebatan dan polemik agama dan sains itu sudah tahu. Tetapi saya mau mengingatkan, karena ini adalah bagaimana agama dan filsafat merespon atau menyikapi sains, saya mencoba mereview sedikit bagaimana sikap atau posisi agama dan filsafat berhadapan dengan sains. Kalau kita cukup akrab dengan tema ini, tentu kita tahu ada satu nama yang cukup terkenal, yaitu Ian Barbour ya. Yang Ian Barbour atau Ian Barbour itu seorang teologian yang dosen di Amerika Serikat yang memperkenalkan satu empat pandangan atau empat sikap agama terhadap sains. Nah, jadi saya ingin mengulas dulu tentang pandangan atau sikap agama terhadap sains. Secara umum, ada empat sikap atau empat pandangan bagaimana agama memandang sains. Yang pertama, sikapnya itu adalah konfliktual, bersikap antagonistik antara hubungan agama dan sains. Kenapa demikian? Karena masing-masing punya metode, masing-masing mencoba mencari apa yang disebut sebagai kebenaran, tetapi kemudian masing-masing tidak bisa dipertemukan. Tadi moderator menyinggung misalnya teori evolusi. Teori evolusi pada dasarnya adalah teori yang tidak meyakini akan adanya penciptaan. Sementara agama secara umum percaya dengan kreasionisme, dengan penciptaan. Ini adalah salah satu contoh konflik, ya, sikap konflik dari agama terhadap sains. Sikap yang kedua adalah sikap independen. Masing-masing agama memiliki metode yang tidak bisa dikomunikasikan. Bahwa agama memiliki bahasa sendiri, sains juga memiliki bahasa sendiri. Meskipun secara bahasa manusia mungkin sama, misalnya menggunakan istilah Tuhan, agama menggunakan istilah Tuhan, sains juga menggunakan istilah Tuhan, misalnya saintis khususnya. Tetapi apa yang dimaksudkan Tuhan oleh para saintis dan Tuhan yang dimaksudkan oleh agama itu berbeda. Nah, inilah yang disebut sebagai sikap independen. Kedua-duanya
memiliki metode, memiliki bahasa sendiri yang tidak bisa dikomunikasikan, dan karena itu kedua-duanya tidak bisa dipersalahkan. Ada satu saintis, Stephen Jay Gould, yang memperkenalkan istilah non-overlapping NOMA, non-overlapping magisteria, bahwa ada dua magisterium ini yang tidak bisa dikomunikasikan, tidak dipersatukan, masing-masing memiliki metode kebenarannya sendiri-sendiri. Nah, yang ketiga adalah metode sikap dialog. Jadi kaum beragama mencoba berempati dengan temuan-temuan sains, dan mereka membuka peluang untuk dialog. Mereka yakin bahwa ada kebenaran dalam sains, dan agama bisa merespon kebenaran itu, baik saintis maupun tokoh agama, pendeta, ulama, kiai itu bisa berdialog, bisa berkomunikasi satu sama lain, untuk mencapai kebenaran yang mereka cari. Kira-kira begitu, ini inti dari sikap dialog. Nah, yang terakhir adalah sikap integrasi. Ini sikap yang lebih tinggi lagi. Ada sebagian ilmuwan atau sarjana agama yang terbersit di benak saya adalah tokoh seperti Syed Hussein Nasr misalnya, yang mencoba menjembatani menurutnya bukan hanya sains dan agama itu bisa didialogkan, tetapi sains dan agama itu bisa disatukan, bisa diintegrasikan, dan bisa menghasilkan satu kebenaran yang kedua-duanya sama cari. Gitu. Nah, jadi secara umum ini sikap agamawan. Jadi kalau ditanya bagaimana sikap agama dalam menghadapi tantangan sains, jawabannya tergantung sikap seorang agamawan itu, apakah dia menyikapinya secara konfliktual atau menganggap kedua sains dan agama ini memiliki metode yang berbeda-beda, ataukah bisa didialogkan, ataukah bisa diintegrasikan. Nah, ini sangat bergantung kepada orang yang kita tanya, ya. Nah, kemudian bagaimana sikap filsafat atau apa sih sebetulnya tantangan terbesar sains bagi filsafat? Kalau kita ikuti bagaimana filsafat merespon sains, sebetulnya hampir tidak ada problem, ya. Saya melihat tidak ada problem antara agama dan filsafat. Kalaupun ada saintis yang mengatakan bahwa filsafat telah mati, itu kan sebetulnya adalah ungkapan-ungkapan yang selama ini biasa kita dengar. Bahkan para filosof seperti Nietzsche dan lain-lain juga mengatakan itu. Nah, jadi secara umum filsafat itu sebetulnya lebih dalam memandang atau melihat sains itu lebih netral dan sedikit banyak lebih positif. Kita tahu semua bahwa disiplin filsafat itu mengembangkan filsafat itu mengembangkan satu disiplin baru yang disebut sebagai filsafat sains. Dan kajian filsafat sains itu sudah dalam sekali. Kita tahu ada banyak tokoh-tokoh filsuf sains yang muncul seperti Thomas Kuhn, Imre Lakatos, Paul Feyerabend, dan mereka melahirkan teori-teori yang saya kira cukup bagus dalam melihat gejala-gejala umum tentang sains. Misalnya Thomas Kuhn yang kita tahu semua terkenal dengan idenya tentang paradigma, itu bisa memahami gejala-gejala umum dalam revolusi saintifik misalnya. Nah, jadi itu, kalau ditanya apa tantangan terbesar bagi filsafat, saya kira filsafat selalu bersifat responsif dan tidak terlalu menganggap sains itu sebuah masalah. Yang bermasalah justru dari agama, ya, terutama sikap yang pertama tadi yang saya sebut sebagai sifat konflik. Nah, ini juga menarik untuk mencermati sejarah konflik agama dan sains. Kalau kita tanya kapan sih pertama kali
terjadi konflik agama dan sains, karena pada masa klasik atau masa abad pertengahan kita tidak pernah mendengar itu. Jawabannya saya kira sederhana, sains dan agama berkonflik itu mulanya pada ketika sains modern itu muncul, ya, pada abad ke-16. Tadi moderator sudah menyebutkan Kopernikus. Saya kira mulanya itu adalah Kopernikus yang memperkenalkan heliosentris, dan kemudian berkembang terus bahwa kenapa konflik ini juga karena ada paradigma di dalam Kristen, paradigma gereja bahwa manusia sebagai pusat alam raya, bumi sebagai pusat alam raya. Nah, itu berbenturan dengan temuan sains terbaru. Sebelumnya kan tidak pernah ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada temuan yang seperti ditemukan oleh Kopernikus. Jadi tidak ada konflik. Gitu. Baik, saya kira waktunya sudah 10 menit, Mas Lutfi. Oke. Ya, saya bisa akhiri. Satu lagi. Ya, silakan. Satu lagi yang memicu konflik, kenapa agama bersikap antagonis terhadap sains, adalah revolusi Darwinian. Ketika Charles Darwin memperkenalkan teori evolusi, tentu kita tahu semua, Darwin bukan orang yang pertama memperkenalkan teori evolusi, tapi dia yang mematangkan teori itu, dan sampai sekarang saya kira ilmu biologi, ilmu yang berbasis biologi itu tidak akan bisa difahami tanpa memahami teori evolusi. Dan kita tahu inti dari teori evolusi adalah penolakan terhadap penciptaan yang menjadi fondasi agama, dan dari sanalah saya kira konflik bermula. Saya kira itu sebagai pengantar, Bung Taufik. Oke, siap. Terima kasih untuk paparan awalnya, Mas Lutfi. Nanti mungkin kita bisa memperdalam dari penjelasan Mas Lutfi di sesi berikutnya. Untuk selanjutnya saya akan serahkan waktu untuk Bapak Khalid Al-Walid memberikan pandangan awalnya, statement-nya tentang bagaimana posisi beliau dalam perdebatan ini. Ya, silakan untuk mempersingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk teman-teman semua. Banyak yang mungkin kita dapatkan dari Pak Lutfi tadi, menarik. Kalau saya mungkin akan melihat dari sisi pandangan Islam dan filsafat Islam, ya. Pertama, bahwa kalau melihat, saya yakin bahwa secara mendasar agama dengan sains itu tidak ada problem, ya. Mengapa? Pertama, bisa kita rujuk terutama di dalam Islam. Saya yakin juga pada agama Katolik atau Kristen juga tidak jauh berbeda, ya. Bahwa doktrin agama itu pasti mendorong umatnya untuk menggali pengetahuan. Dan itu di dalam Islam, doktrin itu baik itu pada teks ayat-ayat suci Al-Quran, ada banyak sekali, ya. Dan juga pada hadis-hadis dorongan itu. Dan terakhir saya ada diskusi juga hadis tentang utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina terkait dengan vaksin COVID dari Cina ini. Nah, bahwa teks agama itu mendorong pencarian ilmu, memberikan penghargaan pada penuntut ilmu. Bahkan kalau di dalam Al-Quran, Tuhan sendiri mengatakan orang yang paling tunduk pada Tuhan itu adalah orang yang berilmu. Istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Quran juga beragam, ya, terkait dengan pemilik ilmu ini. Ada kata alim, ada kata ulama dalam jamaknya, ada ulil albab misalnya, kan, dan beberapa ini lainnya, istilah lainnya. Nah, bahkan ilmu sendiri misalnya juga ada kata ilm, ada kata hikmah misalnya. Itu juga digunakan istilah itu di dalam teks suci Al-Quran.
Nah, ini bahkan Nabi sendiri juga mewajibkan orang untuk mencari ilmu pengetahuan ya. Seperti tadi negeri Cina, bahkan kewajiban bagi kaum laki-laki mukmin maupun perempuan mukminah, dan bahkan misalnya penghargaan kepada para pencari ilmu itu dalam Al-Quran misalnya bahwa kalau ada kewajiban jihad itu ada orang yang di exception ya, yang dikecualikan, yaitu para penuntut ilmu, dan Allah tinggikan derajatnya dan sebagainya. Juga demikian juga di dalam hadis misalnya, cinta seorang alim itu sama dengan tetesan darah syuhada. Itu ekspresi agama dalam mendorong kemudian para pencari ilmu menggali ilmu. Di sisi lain kita melihat sejarah dalam awal-awal sejarah peradaban Islam misalnya, bahwa semangat setelah pertemuan misalnya Islam dengan filsafat, terutama peradaban Islam dengan peradaban Persia dan masuknya kemudian filsafat ke dalam Islam, melahirkan sebuah semangat baru dalam proses pencarian pengetahuan, penggalian observasi dan sebagainya. Sehingga nama-nama besar misalnya di dalam sejarah peradaban Islam kita bisa temukan ya, mulai dari Farabi misalnya, kemudian Al-Khawarizmi, Jabr ibn Hayyan, kemudian juga Ibn Sina misalnya, Bahmaniyar, ada Sufrawardi, ada Ikhwanus Sofa, bahkan belakangan kemudian juga ada Mullah Sadra dan seterusnya. Ada tokoh-tokoh besar saintis ya di dalam Islam yang sangat luar biasa. Nah, kedua ini menunjukkan bahwa sebenarnya di awal itu tidak ada persoalan. Persoalan terjadi terutama dalam Islam misalnya setelah perdebatan yang sengit dalam konteks filsafat ya, serangan kepada filsafat ketika Al-Ghazali menulis buku Tahafut Al-Falasifah, dan kemudian sayangnya jawaban terhadap Tahafut Al-Falasifah ini 90 tahun kemudian baru ditulis oleh Ibn Rushd. Jadi cukup lama masa di mana kemudian pandangan filsafat itu cukup pudar ya dari sejarah peradaban Islam, sehingga kemudian sebagian mengatakan bahwa Al-Ghazali itu menyembelih ayam bertelur emas. Bahkan munculnya kemudian para fuqaha, ya, ahli-ahli fikih yang sangat tekstualis, ini juga menjadi satu bentuk ancaman bagi para semacam ancaman bagi para filosof, pengkafiran dan sebagainya. Itu dalam konteks itu. Nah, jadi kalau kita melihat pada dasar keagamaannya sendiri di dalam Islam, tidak ada problem yang kita temukan. Nah, problem berikutnya terjadi bahwa kemudian peradaban Islam itu cukup pudar dari sejarah, dari filsafat dan juga kemudian dari sains ya. Namun belakangan kita menemukan lagi. Jadi ada muncul beberapa sikap, tadi sudah disyaratkan, walaupun saya mungkin ada beberapa, menurut saya ada 5 lah sikap itu ya muncul terhadap agama dan sains ya, atau filsafat Islam dan sains. Yang pertama bahwa seperti tadi menentang secara total, dan kemudian ini cenderung kelompok-kelompok yang menentang sains ini cenderung kemudian romantisism ya. Mereka membalikan bahwa Islam punya peradaban, keilmuan dan seterusnya yang telah lalu yang luar biasa. Ini satu. Yang kedua, ada yang menyatakan bahwa sains dan agama 2 hal yang berbeda. Jadi 2 makulah yang kemudian memiliki independensi masing-masing, sehingga tidak harus kemudian dipertentangkan atau juga ditemukan. Kemudian yang ketiga, dan ini ada muncul lagi beberapa, walaupun apakah ini masuk nanti integrasi atau apa, tapi paling tidak kita bisa membagi ada 3 pola. Yang pertama ada upaya untuk islamisasi ilmu ya, atau islamisasi sains, misalnya Al-Faruqi dan kemudian juga Naguib Al-Atas dalam makna yang seperti ini, walaupun nanti ini juga menjadi persoalan. Bagaimana sih konsep islamisasi sains itu sendiri. Yang kedua ada juga misalnya pola integrasi ya, integratif. Bagaimana kemudian membangun 2 Twin Tower ini, kemudian membangun dialog di antara keduanya, mempersatukan secara epistemologis keduanya, baik agama dan satu kemudian pada
science. Dan yang ketiga, nah ini yang kemudian menurut saya ini pola yang dikembangkan oleh yang kelima ya. Walaupun tadi Pak Lutfi mengatakan ini bagian integratif, tapi misalnya mengkritisi terutama pada sains moderns. Karena bagi Nasr bahwa sains moderns ini adalah sains yang sangat positivistik, yang justru menjadi sebuah ancaman bagi agama dan juga bagi filsafat itu sendiri, karena penghilangan terhadap nilai ilmu maupun juga pada hal yang metafisik, sehingga kritik Nasr bahwa sains modern itu kita bisa baca pada beberapa karya Nasr, ini telah menghancurkan kemudian peradaban kemanusiaan, sehingga karena itu Nasr mengemukakan tentang satu konteks yang disebut sebagai sains sakra ya, dan suci, di mana kemudian nilai-nilai agama muncul atau nilai-nilai kesucian pada pengetahuan, dan kemudian juga nilai metafisik yang ada pada sains yang tadinya dihilangkan itu kemudian harus menjadi nilai atau ruh bagi sains itu sendiri. Tapi dalam konteks ini saya mungkin tertarik atau lebih sepakat dengan pola yang dikembangkan lain lagi nanti oleh Mehdi Gulsani ya, yang menulis buku From Physics to Metaphysics. Jadi bahwa secara dasar filsafat bahwa realitas ini adalah ketunggalan ya, bahwa wujud secara hakiki itu adalah bahwa yang real, yang hakiki itu tidak lain adalah realitas yang disebut dengan wujudi, oke, secara wujud. Yang ini kemudian dikembangkan oleh Sadra dengan teori yang disebut dengan as-sholatul wujud. Nah, bahwa wujud sendiri di dalam ketunggalannya dia memiliki realitas yang bertingkat, yang dalam teori Sadra juga disebut sebagai gradualitas wujud. Ada pada tingkat dasar, tentu bahwa satu dasar utama wujud ini harus dilihat sebagai ketunggalan, sehingga sains misalnya itu merupakan bagian wujudi, amrun wujudi, persoalan yang eksistensial yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari peringkat wujud begitu saja, bahwa dia adalah bagian yang merupakan atau menuntun manusia untuk sampai pada realitas tertinggi. Karena itu bahwa ini yang menjadi problem bagi sains modern ketika menghilangkan keterkaitan antara realitas yang mutlak itu dengan realitas yang relatif ya. Ini yang kemudian pemisahan yang seperti ini yang menjadi kritik utama Mehdi Gulsani terhadap terutama pada sains modern. Nah, 1 menit lagi Pak waktunya. Jadi karena itu bahwa bagi saya sains secara prinsipil tentu tidak menjadi ancaman, bahkan itu melayani kehidupan manusia, tetapi bahwa sains yang membawa manusia pada kesadaran atas alam semesta yang jauh lebih besar dari sekedar material, yang itu yang kemudian harus dikemukakan ya, harus digarisbawahi sebagai sains yang religius atau sains sakral atau sains yang istilah Mehdi Gulsani sains wujudi ya. Thanks, terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Khalid atas pemaparannya. Jadi di sesi awal ini sudah muncul beberapa itu ke unmute mas mic-nya. Coba di unmute dulu. Nah, Oke, maaf, sorry. Ya baik, terima kasih untuk pemaparannya Bapak Khalid. Saya kira sudah muncul beberapa tesis-tesis menarik di sini. Tadi Mas Lutfi mengajukan dengan mengutip Barber 4 kemungkinan relasi antara antara agama dan sains. Ada yang konfliktual, ada yang dialogis, ada yang berusaha mengintegrasikan, ada yang non-overlap. Jadi sains dan agama itu adalah 2 domain yang berbeda. Tapi saya masih belum menangkap posisi Mas Lutfi di antara 4 kemungkinan relasi itu ada di mana. Mungkin nanti bisa diperdalam di sesi berikutnya. Bapak Khalid misalnya mengajukan sains sakranya Setoshi Nasr. Untuk berikutnya kita lihat bagaimana Bapak Martin L. Sinaga memandang problem ini. Silahkan 10 menit dari sekarang Bapak Martin. Ya, terima kasih Mas Taufik Rahman. Saya akan berbagi tayangan ya
share screen. Semoga bisa apakah share screen saya sudah terlihat, Mas Taufik Rahman? Ya, sudah terlihat. Baik. Ya. Ya, jadi mungkin secara singkat, tadi istri saya baru kembali dari airport karena mengurusin vaksin begitu. Dan saya di rumah, jadi dia seorang farmasi dan saya seorang pendeta begitu. Jadi mestinya sains ini bisa berdamai, tapi menurut saya memang menantang begitu. Agama menurut saya tidak boleh pura-pura kita baik-baik saja, ada yang ditantangnya dan saya akan lebih membicarakan tantangan itu. Apalagi tadi Mas Lufti juga mengatakan bahwa tantangan sains pada agama Kristen telak sekali karena pengalaman Eropa ya, dan kita tahu di Eropa lah sains berkembang secara luar biasa ya. Di Eropa juga kekristenan berkembang menjadi Kristendom ya, tapi benturan mereka luar biasa dan menurut saya bagaimana dalam benturan itu agama dan filsafat melanjutkan prosesnya gitulah. Belajar dari sains. Nah, Al Gore misalnya, saudara-saudara, orang yang paling kritis pada perkembangan kapitalisme dunia, orang yang paling kritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang menciptakan penggerusan semesta, tapi dia sendiri dalam bukunya yang barusan, The Future, dia menyebut ada beberapa hal yang penting, tapi yang teramat penting menurut dia adalah sains. Ya. Dan terbukti bahwa ternyata harapan kita, future, masa depan kita, harapan Pak Jokowi dan Republik ini, ya, makanya vaksin disambut seperti kedatangan Mesias barangkali, pada sains bukan. Jadi orang seperti Al Gore sendiri yang paling kritis, ya, orang seperti Jokowi yang paling praktis, mungkin Anda dan saya amat berharap pada sains, dan menurut saya kalau begitu apa yang ditemukan oleh sains perlu betul-betul kita cermati sebagai agamawan, sebagai filsuf, dan menerima konsekuensinya, dan mampukah kita menerima konsekuensi sains gitu. Atau kita hanya pura-pura baik-baik saja, tapi pegang HP karena kita nggak tahu betapa katakanlah kompleksnya ya temuan melalui handphone sekalipun gitu. Nah, jadi saudara-saudara, menurut saya dari seluruh proses itu kekristenan, atau kalau boleh saya generalisir agama, mengalami krisis yang disebut krisis epistemik itu. Maksudnya apa? Cara agama menemukan pengetahuan lalu menyebarkannya dianggap dangkal, bahkan membahayakan dalam konteks tentu COVID ini ya. Kita lihat tokoh-tokoh agama menantang virus ini karena mengandalkan Tuhan. Ya. Kita lihat tokoh-tokoh agama menyangkal, bahkan mungkin nanti bisa menyebarkan infodemik yang bersifat anti vaksin misalnya. Jadi cara agama menemukan kebenarannya mengalami krisis, itu yang disebut epistemik itu. Karena sains menemukan kebenaran dengan cara yang rinci dan menolong kehidupan, ya, menolong mengatasi apa yang agama mau ikhtiarkan, yaitu kesejahteraan, yaitu apa keselamatan. Tapi justru sains yang mengatakan ini loh jalannya, karena kami dengan rigorus ya menemukan epistemologi yang paling mampu mengatasi problem manusia sehari-hari ya. Anda tahu katanya kenapa kita berumur makin lama makin panjang? Sebabnya bukan karena kita makin beragama, mungkin orang dulu lebih beragama, bukan. Kita hidup makin panjang karena higienis, karena prinsip-prinsip kesehatan, dan itu dikembangkan oleh tentu ilmu kesehatan. Tapi saya nggak usah berpanjang-panjang karena hanya 10 menit. Nah, sehingga Weber dalam studinya tentang Protestantisme, tentang agama, mengatakan telah terjadi dalam bahasa Jerman Entzauberung, yaitu disenchantment. Maksudnya apa? Agama telah meluruh pesonanya di hadapan sains yang bukan hanya punya epistemologi ketat dan
fungsional, tapi sains telah menciptakan kultur baru, kultur masyarakat modern yang terukur, progresif, kalkulatif, ya itu dalam bukunya ya, dalam pidatonya Science as Vocation ya, kita tahu itu dalam pidato yang terkenal. Dan ini menurut saya tantangan yang paling telak gitu ya kepada agama. Dan kalau agama mau menerima tantangan ini, maka agama memang harus menemukan cara baru dia untuk berintegrasi lagi dengan sains ya, dengan pengetahuan. Nah, saudara-saudara, kabar baiknya, walaupun ini barangkali masih didebat, seorang direktur Human Genome Project bernama Francis Collins, kan kita tahu ya RNA sebagai vaksin yang akan menolong kita, yang dari Pfizer ya, bukan dari Sinovac, itu kan karena peta genom manusia bisa ditaruh kan. Nanti saudara kan dengan peta genom kan kita tahu bagaimana mengatasi diabetik dengan cara membaca gen kita dan seterusnya ya. Nah, tapi dia mengatakan saya tidak kehilangan iman sekalipun saya direktur yang bisa memetakan bahkan melakukan engineering atas manusia. Dia hampir jadi pencipta sekarang kan, dia bisa menciptakan aspek-aspek tubuh kita kalau misalnya sakit ya. Nah, prinsipnya apa saudara-saudara? Jadi bolehlah kiranya kalau begitu ya, atas tantangan epistemik dan atas disenchantment dan luruhnya pesona agama, seolah-olah dia mengatakan bisalah sekarang agama mulai dari sains gitu, jangan mulai dari kitabnya, tapi mulai dari kitab yang lain. Dan dia mengatakan alam raya ini, dan menurut saya dalam Quran juga, dalam Alkitab, alam raya ini kan cerminan keilahian juga kan begitu. Dan dia mengatakan alam raya ini kalau didalami secara saintifik, membuka yang disebut fine tuning ya, maksudnya apa? Saya cepat saja, maaf saya nggak bisa berlama-lama soalnya waktunya ya. Bahwa seluruh dentuman Big Bang yang chance kemungkinan terbentuk manusia itu 10 pangkat 5 juta kemungkinan, tapi ternyata memungkinkan Anda dan saya lahir kan gitu ya, dan kita bisa mendapat oksigen ya. Menurut beliau ini seperti fine tuning, jadi seperti radio gitu ya, tiba-tiba tune dengan kehidupan, dan menurut dia itu mendorongnya untuk tetap percaya begitu. Sekalipun dengan rigor ya, sekalipun diakui bahwa memang ada permainan dadu di semesta ini, tapi permainan dadu ilahi itu punya strukturnya, entah itu mekanika kuantum, tapi dadu itu memang dilempar seperti Big Bang itu. Jadi saudara-saudara, kurang lebih ini tantangan dari sains, dan orang seperti Francis Collins mengatakan iya, Tuhan memang melempar dadu dengan mekanika kuantum, kira-kira begitu kesimpulannya, dan itu menurut saya membantu kita untuk melanjutkan percaya. Nah, yang kedua, kalau begitu kita memang harus membaca ulang lagi dokumen agama kita, gitu ya. Dalam kekristenan ada sejarah yang namanya demitologisasi dari Rudolf Bultmann, tapi kita nggak usah masuk ke situ. Jadi kalau saya lihat ini, saya bacakan sedikit dokumen Kristen ya. Ketika ada bencana pandemi ataupun bencana alam, yaitu menara di Siloam menimpa 18 orang, ya, Yesus berkata begini, apa menurutmu kesalahan mereka yang kena timpa menara dan mati itu lebih besar dari orang-orang yang di Yerusalem itu? Belum tentu, katanya. Jadi Yesus tidak mau menghubungkan bencana dengan dosa, tidak mau menghubungkan bencana dengan penghukuman, ya. Bahkan dalam hidup Yesus dia menghadapi 67 kali masalah medis. Ya, sekiranya Yesus hanya mengatakan, oh masalah medismu karena dosamu, maka dia nggak akan menyentuh, dia nggak akan mengatasi, sehingga kesimpulannya saudara-saudara, Yesus mengatasi masalah, menyembuhkannya. Jadi kesimpulannya menurut saya, kalau kita mau membaca ulang dokumen agama, ialah distribusi derita, sains pun nggak mampu melokalisasi distribusi derita. Jadi Anda dan saya bisa menderita.
orang yang paling memproteksi diri seperti Michael Jackson, justru penderitaan datang dari dirinya sehingga dia bunuh diri, kan begitu ya. Nah, kalau begitu agama memang tidak bisa lagi secara metafisik mengadili orang yang menderita. Yang bisa agama lakukan hanya apa? Bersegeralah mengatasinya, dan itu mental saintifik dan kiranya mental agama bisa seperti itu. Ya. Sudah 10 menit, Pak. Oke, nah yang terakhir, kalau 1 menit terakhir, jadi agama kiranya demikian, maka filsafat juga memang tidak bisa lagi metafisis karakternya. Filsafat menurut saya kita harus mengikuti Jürgen Habermas yang mengatakan sekarang filsafat itu harus berkolaborasi dengan ilmu-ilmu, dengan sains, agar apa? Agar dengan filsafat kita lebih reflektif dirinya, kita lebih mendalam, dan itu membuat kehidupan lebih etis, katakanlah ya, dan tidak membiarkan sains merajalela, tapi melakukan dialog yang kritis dengan sains. Mungkin dari saya, maaf karena waktunya, maaf. Terima kasih. Saya akan stop screen. Oke, siap. 3 pembicara kita sudah menyampaikan semacam pandangan awal mereka terhadap topik ini. Berikutnya saya akan masuk ke sesi kedua, di mana setiap sesi kedua adalah saya akan memberikan kesempatan untuk setiap pembicara menyampaikan tanggapan untuk 2 pembicara yang lain. Untuk dua-duanya atau kepada salah satunya saja silakan menyampaikan tanggapan dan juga pertanyaan, atau mungkin bisa memperdalam tesis statement yang sebelumnya disampaikan tapi masih belum dalam, tapi bisa diperdalam di sesi kedua ini. Untuk sesi kedua ini saya akan mempersilahkan pertama kepada Bapak Khalid terlebih dahulu. Silakan Pak Khalid. 10 menit juga seperti yang tadi. Ya, baik. Pertama bahwa saya seperti yang tadi sudah sampaikan, kita tidak bisa kemudian memilah-milah realitas ini menjadi beberapa hal yang terpisah satu dengan yang lain. Bahwa realitas sebenarnya pada hakikatnya adalah ketunggalan, dan bahwa betul ada tingkatan perbedaan dalam konteks intensitas, ya, prior and posterior. Jadi bukan sebagai sebuah hal yang kita harus dudukkan sebagai oposisi biner, misalnya antara alam material dengan alam metafisik, alam tabiah, bahwa ini ada satu ketunggalan yang masing-masing punya peringkatnya tersendiri. Karena itu saya mungkin sedikit mengkritisi dari pandangan Pak Martin, bahwa ketika kemudian filsafat kemudian harus turun pada pembicaraan, atau misalnya filsafat harus meninggalkan kemudian pola aslinya dalam melihat realitas sebagaimana realitas, gitu, dan masuk pada pembicaraan sangat praktik pada tataran umum, maka tentu saja bahwa itu sudah kehilangan esensinya sebagai filsafat. Jadi saya bahwa kita harus dalam konteks ini dan melihat bahwa justru kemudian filsafat harus membawa science atau membuka pandangan kaum atau ru'yatul kauniyah, untuk melihat bahwa sains itu merupakan antara pilar dan esensial. Jadi bahwa sains itu kita sadar lihat di dalam adalah upaya untuk menyingkap jejak Tuhan yang ada pada seluruh bagian alam semesta, dalam tujuan kemudian untuk menyampaikan kesadaran manusia pada realitas yang paling tinggi. Artinya kita tidak hanya melihat sains sebagai sebuah hasil penemuan dan sebagainya, tapi itu adalah bagian dari upaya untuk menyingkap kemudian seluruh jejak Tuhan yang ada pada seluruh bagian alam semesta, dalam upaya kemudian untuk sampai pada kesadaran tertinggi tentang hakikat Tuhanan atau kesadaran dia, atau melihat bahwa alam semesta ini sebagai sebuah jejak yang menunjukkan realitas dirinya. Jadi dalam istilah bahasa Arab misalnya, kata alam itu Ibn Arabi menyebut alam itu dari kata alamat, itu isyarat atau tanda. Bahasa kita sebut sebagai alamat atau address, ya.
yang mengisyaratkan sebenarnya pada realitas yang paling mutlak. Jadi ketika filsafat dalam konteks ini adalah ilmu yang mampu kemudian menyingkap hubungan satu dengan yang lain. Jadi kalau kemudian filsafat kemudian latah harus kembali untuk mereduksi diri pada tataran yang praksis, maka filsafat kehilangan sebagai filsafat. Jadi dan filsafat yang menurut saya adalah satu elemen yang mampu menjelaskan hubungan keterkaitan hubungan antara sains dan agama bahwa pada ini suaranya ini feedback. Suara yang saya dengar feedback. Tapi cukup jelas, Pak. Oke, baik. Jadi karena itulah bahwa saya seperti yang saya sampaikan, saya lebih sepakat apa yang dikemukakan oleh Mehdi Gus. Pertama bahwa realitas ini satu ketunggalan. Yang kedua, sains itu tentu harus dipahami sebagai bagian dari upaya untuk menyampaikan manusia pada kesadaran yang lebih tinggi dari sekedar kemudian kesadaran yang sifatnya praktis atau kesadaran-kesadaran yang sifatnya materialis. Jadi dia harus membawa manusia pada kesadaran yang sifatnya metafisis. Jadi itu adalah upaya dari tanda atau jejak-jejak Tuhan dalam menyingkap kemudian seluruh bagian realitas alam. Jadi kalau kita kemudian masuk pada pembicaraan misalnya pada konteks mula sadara, dari tingkat keterbatasan ini untuk sampai pada yang tidak terbatas. Seluruh bagian alam ini disebut sebagai tanda atau ayat karena keterbatasan dirinya yang pada ketika seseorang memiliki kesadaran yang metafisik, dia mampu menyingkap kemudian menghilangkan batasan itu, maka kemudian disitulah tersingkap ketidakterbatasan. Jadi sains adalah bagian dari upaya untuk menyingkap ketidakterbatasan tersebut. Jadi karena itu saya pikir bahwa ini satu, filsafat harus tetap dalam esensinya sebagai filsafat untuk mampu kemudian memahamkan antara sains dan agama sebagai sebuah realitas, bagian dari kesatuan realitas yang tunggal. Oke, mungkin terima kasih. Itu tanggapan dari saya. Oke, terima kasih. Meskipun tadi tidak semua bagian cukup jelas saya dengar karena sepertinya tampak terputus-putus ya suara Bapak Khalid. Tapi kira-kira tesisnya bahwa dalam perdebatan ini filsafat semestinya berposisi untuk menengahi antara sains dan agama, dan kemudian bagi sains semestinya diupayakan untuk menjadi upaya kita, upaya manusia untuk meraih kesadaran yang mungkin sifatnya transendental begitu. Berikutnya saya kembali ke Bapak Martin Sinaga untuk menyampaikan pendalaman materinya atau mungkin memberikan tanggapan untuk penyampaian Mas Lutfi atau Bapak Khalid. Silakan, Bapak Martin. Ya, terima kasih. Pertama kepada Mas Lutfi, sebelum soal konten ya, saya kaget kok Mas Lutfi sopan sekali begitu. Padahal beliau lebih galak untuk menjelaskan bagaimana sains telah membuat agama babak belur. Jadi mohon Mas Lutfi lebih yakin saja pada pada pendekatannya yang khas itu gitu loh ya. Nah, itu saya tanggapan saya kepada Mas Lutfi yang memang sudah memetakan dengan baik, dan menurut saya sila Mas di mana sebenarnya isunya yang paling menohok hari-hari ini, percakapan filsafat, apalagi agama di negeri kita gitu loh. Jadi saya the real Lutfi Asyokani gitu loh. Tadi terlalu sopan ya. Nah, kepada Pak Khalid ya, yang menurut saya memberi tanggapan, saya juga memberi tanggapan balik. Jadi mungkin seorang filsuf yang bisa menjadi penengah ini. Menurut saya metafisika itu udah bangkrut Pak. Jadi kita tidak bisa mulai dari satu pengertian yang menyeluruh atas kenyataan ini. Kita nggak bisa bekerja gitu dengan katakanlah model Hegel yang mengatakan bahwa semuanya adalah ekspresi roh, nanti dalam dialektikanya melahirkan sejarah gitu ya.
Kita hanya bisa sekarang yang disebut oleh Habermas itu secara komunikatif kita mendengarkan apa sebenarnya temuan-temuan para antropolog, temuan-temuan para ekonom, gitu ya, temuan-temuan ilmu kesehatan tentang manusia. Apa sih, kapan sih manusia itu terbentuk menurut ilmu kesehatan? Lalu gagasan-gagasan filsafat mengeluarkan prinsip etisnya, katakanlah tentang martabat manusia yang terkait dengan kebebasan, dan itu kan warisan pemikiran kebebasan dan martabat itu luar biasa ya. Filsafat nggak bisa mengatakan ini yang menyatukan semua, kalian harus turunan dari ini. Itu pengalaman lama kekristenan, Pak. Itu pengalaman Thomas Aquinas. Nah, itu pengalaman yang seolah-olah teologi itu queens of knowledge. Justru sekarang menurut saya kita harus memutar baliknya dengan apa? Mulai dengan ragu, kiranya percaya. Tidak bisa lagi mulai dengan keyakinan, dengan percaya, lalu yang lain akan dijelaskan oleh satu, katakanlah, posisi sentral filsafat ataupun agama. Enggak, kita mulai memang dengan gemetar menghadapi perkembangan zaman ini, dan kiranya kita bisa dibawa kepada iman seperti Collins tadi, atau dibawa pada filsafat yang kata Habermas paling banter. Kita ini bisa membantu gerakan, katakanlah, HAM dengan gagasan humanisme. Paling banter kita ini bisa membantu gerakan lingkungan hidup dengan gagasan kosmologi, gitulah. Menurut saya model berfilsafatnya jadi begitu dan model beragamanya jadi begitu. Terima kasih. Ya, itu dari saya. Oke, terima kasih banyak Bapak Martin. Yes, ada dua tanggapan ya. Pertama untuk Mas Lutfi. Jadi dia Bapak Martin mempertanyakan kemana nih pandangan-pandangan Mas Lutfi yang sering tampak kritis terhadap agama itu kok di sini tampak kalem gitu. Kira-kira begitu. Untuk yang kedua untuk Bapak Khalid ya, tadi mungkin nanti bisa disimpan untuk sesi kedua, bisa ditanggapi langsung oleh Bapak Khalid tentang tadi Bapak Khalid ngasih proposal bahwa yang bisa menengahi antara agama dengan sains itu ya filsafat, dengan asumsi-asumsi metafisiknya ya, yang fundamental dan komprehensif itu. Tapi kata Mas Martin, Bapak Martin, metafisika sudah bangkrut begitu. Apa yang kita bisa lakukan lagi bukan dengan pengandaian metafisik yang abstrak itu, tapi kita mesti memijakkan kaki pada sesuatu yang lebih konkret begitu. Ya, saya langsung persilakan kepada Mas Lutfi untuk memberikan tanggapan atau mungkin bisa memperdalam atau mempertegas lagi atau mempergarang lagi kritik-kritiknya. Silakan. 10 menit dari sekarang, Mas. Ya, terima kasih. Saya berhadapan dengan pendeta dan kiai nih. Jadi harus tone-nya direndahkan. Ya, sebetulnya ini kan kita bicara tentang sikap agama dan filsafat terhadap sains ya. Kalau ditanyakan sikap saya bagaimana melihat polemik antara agama dan sains selama ini, mungkin sikap saya itu lebih dekat kepada sikap yang pertama, yaitu saya melihat bahwa selalu ada pertentangan antara agama dan sains. Karena apa? Karena memang sejarah sains modern itu dimulai dengan konflik. Revolusi Kopernikan itu adalah namanya juga revolusi, itu memporak-porandakan keyakinan atau paradigma yang berlaku selama ini ketika itu. Nah, jadi sikap konflik itu terus terjadi, cuma yang mendiskusikan persoalan ini kan selama ini para ilmuwan sosial. Ini terbukti dengan diskusi kita pada malam hari ini. Ketiga orang ini tidak ada satupun yang saintis. Para saintis itu biasanya bekerja dalam sunyi di laboratorium, dan kalaupun mereka merasakan adanya konflik itu biasanya diredam. Jadi tidak menonjolkan konflik itu karena bisa mengancam posisi mereka. Saya punya beberapa teman di Eichmann Institute, punya beberapa teman di saintis di LIPI, itu mereka berusaha menyembunyikan sikap aslinya karena
sikap aslinya maksud saya adalah sikap dasarnya. Pada dasarnya mereka ya, kalaupun bukan ateis adalah agnostik gitu. Kenapa begitu? Karena terlalu banyak, terlalu gamblang bukti-bukti saintifik untuk merespon argumen-argumen yang selama ini dikembangkan oleh agama. Tadi Pendeta Martin mengatakan, saya senang sekali Pendeta Martin bilang bahwa metafisika sudah mati. By implication sebetulnya karena agama adalah bagian dari metafisika, ya agama juga sudah mati gitu. Nah, saya kira secara umum para saintis, terutama saintis yang kemudian berusaha berfilsafat, meskipun mereka pada dasarnya mocking terhadap filsafat, orang seperti Dawkins, seperti kalau Sam Harris latar belakangnya filsafat, tapi Dawkins, kemudian siapa lagi, bahkan Hawking yang menulis buku-buku sains populer, itu sangat mocking terhadap filsafat, tetapi sebetulnya ketika mereka membicarakan tentang dunia yang besar, tentang asal-usul alam raya, itu sebetulnya mereka sedang berfilsafat sebetulnya tanpa mengakuinya. Nah, jadi saya kira agama itu akan selalu berkonflik dengan sains, karena temuan-temuan sains, terutama hal-hal yang fundamental, itu betul-betul menelanjangi dan membenturkan paradigma atau argumen agama selama ini. Yang paling besar saya kira adalah teori evolusi, yang saya bilang tadi, teori evolusi menjadi fondasi bagi biologi modern dan turunannya. Kita kan dulu sering dalam paradigma lama, terutama yang diajarkan di agama, baik Kristen, Islam maupun agama lain, bahwa manusia itu memiliki kedudukan yang khusus, ya, di dalam teologi, di dalam filsafat, bahkan itu manusia seolah-olah terisolasi dari makhluk hidup yang lain. Itu kemuliaan manusia itu dibahas panjang lebar di dalam agama, di dalam teologi. Tetapi begitu Darwin muncul, kemudian Darwin meletakkan manusia hanyalah sebagai satu mata rantai dari evolusi makhluk hidup yang panjang. Itu argumen atau tesis tentang kemuliaan manusia itu runtuh seketika, gitu, dengan penjelasan teori evolusi. Karena manusia ternyata sharing dengan simpanse 98% DNA, sharing sekian puluh persen dengan kucing, dengan tikus, bahkan dengan cacing. Jadi tesis atau argumen agama tentang kemuliaan manusia dengan adanya teori evolusi itu runtuh. Nah, dari sana saya melihat bahwa konflik itu tak terhindarkan. Pada satu sisi agama melihat manusia sebagai sesuatu yang unik, sebagai sesuatu yang berbeda dari makhluk lain, tetapi dari sisi sains, khususnya ilmu biologi, melihat bahwa manusia hanyalah bagian dari kehidupan yang kompleks di alam raya ini. Nah, saya kira itu. Yang kedua, saya mau menjawab, sebetulnya mau merespon dan mengomentari Pak Khalid tadi. Dia menyinggung soal peradaban Islam, bahwa Islam pernah jaya dan sangat positif terhadap perkembangan sains, itu kita tahu semua. Tetapi ada satu hal yang lupa, bahwa memang pada saat itu Islam atau agama dan sains, atau khususnya Islam dan sains itu tidak berbenturan, ya karena tidak ada tantangan seperti yang dihadapi di dunia modern. Sains modern belum lahir, dan pada saat itu temuan-temuan sains masih sangat bisa diterima lah, bisa dalam bidang kedokteran, dalam bidang astronomi. Yang jadi masalah sebetulnya pada abad pertengahan atau pada masa kejayaan Islam itu bukan antara sains dan agama, tetapi antara agama dan filsafat. Tadi Pak Khalid menyebut tentang peran Al-Ghazali misalnya, perdebatan Al-Ghazali dengan para filsuf pendahulunya,
yang kemudian direspon oleh Ibnu Rushd itu kan menunjukkan ada ketegangan antara agama dan filsafat, bukan agama dan sains. Dalam literatur peradaban Islam atau kebudayaan Islam tidak ada konflik agama dan sains, yang terjadi justru konflik agama dan filsafat gitu. Nah, jadi konflik itu adalah persoalan baru, muncul baru karena alam dan filsafat barangkali, bukan agama dan filsafat. Iya Mas, Bapak Khalid nanti ada kesempatan sendiri untuk merespon. Oke, baik. Ya, masih ada waktu. Halo? Saya kira saya cukupkan sampai di situ dulu. Nanti Mas bisa kita teruskan. Sudah? Ya, bisa kita teruskan nanti. Siap. Terima kasih untuk Mas Lutfi. Kita selesai sesi kedua, kita masuk ke sesi ketiga. Jadi tambah tajam ini perbedaannya. Di sini tadi Mas Lutfi sudah mempertegas posisinya bahwa dalam 4 kemungkinan relasi antara agama dan sains itu tampaknya Mas Lutfi lebih memilih relasi yang konfliktual, bahwa teori-teori sains, temuan-temuan sains itu akan selalu membentur pandangan-pandangan agama, mulai dari dulu ada heliocentrisme yang membentur geosentrisme, terus sekarang teori evolusi membentur kreasionisme dan tesis tentang kemuliaan manusia dan semacamnya. Ini posisi yang diambil oleh Mas Lutfi, dan tadi kemudian juga Mas Lutfi menyampaikan tanggapan untuk Bapak Khalid Al-Walid, dan karena sekarang masuk ke sesi ketiga, saya langsung serahkan kepada Bapak Khalid Al-Walid untuk memberikan respon terhadap kritik Mas Lutfi, dan mungkin bisa memberikan pertanyaan balik juga, atau bisa memperdalam argumen-argumennya. Silakan, 10 menit dari sekarang. Jadi saya dahulu ya. Oke. Ya. Jadi saya pikir bahwa konflik itu bukan agama dan filsafat ya di dalam Islam, tapi antara mutakalimin dan fakih ya, fuqaha ya terhadap filsafat. Jadi karena tidak bisa kemudian, dan saya tidak melihat bahwa, karena para filosof pada saat itu juga adalah orang-orang yang sangat mengerti agama ya. Artinya mereka juga sudah terdidik dengan tradisi agama yang juga sangat ketat. Kalau kita lihat misalnya Ibnu Sina, dan kalau bicara mungkin Ghazali misalnya, pada yang dikritik oleh Ghazali itu kan para filosof Masyaiyah ya, dari patetik, yang notabene bahwa para filosof itu adalah orang-orang yang sangat piawai dalam agama, memahami teks-teks agama luar biasa, bahkan para hufaz ya. Dan Al-Ghazali dalam posisi ini saya melihat dia sebagai seorang mutakalimin dalam mengkritisi itu. Jadi bukan agama dan filsafat, tapi di antara kemudian bidang keilmuan ya. Demikian juga pada konteks itu juga bagaimana kritik para filosof terhadap para sufi juga luar biasa ya. Kalau kita baca beberapa karya misalnya dari Ibnu Sina di dalam Al-Isyarat juga ada mengkritisi para sufi, dan juga beberapa filosof seperti Surawardi mengkritisi juga para sufi. Ini pada awal itu adalah karena metodologi yang barangkali juga berbeda satu dengan yang lain, itu membuat kemudian konflik di antara, terutama pada empat pilar keilmuan ya, filsafat, kalam, fikih, dan juga kemudian tasawuf. Jadi kalau kita bicara ini tentu konflik yang terjadi di antara para agamawan yang berbeda bidang keilmuan. Dan yang kedua, bahwa ketika dinyatakan bahwa metafisika itu telah gagal atau telah mati, menurut saya itu, dan kritik yang sama dari kalangan metafisik juga bahwa sains modern itu adalah telah gagal mengantarkan manusia pada peradaban kemanusiaan. Sains modern telah banyak menghancurkan kemudian peradaban kemanusiaan. Jadi pembicaraan kita ketika kita betul bahwa kita bukan saintis yang berbicara pada tataran yang sangat teknis, tetapi kita berbicara pada tataran kemudian
ru'yatul kauniyahnya atau Weltanschauungnya yang kemudian menjadi persoalan adalah oleh para filsafat, bahwa kalau kemudian dikutip tentang teori evolusi yang membangun biologi modern, dan kemudian itu juga kemudian tentu patut kita problemnya kalau saya melihat bahwa di sini para filosof, terutama para filosof yang memang punya tradisi kuat dalam metafisik, tidak diberikan ruang yang cukup untuk kemudian memberikan penjelasan ya, bahwa sekarang kita melihat bagaimana kemudian sains begitu berkuasanya, seakan-akan segala sesuatu kemudian diukur berdasarkan hal yang fakta empirik ya, sehingga meninggalkan kemudian fakta rasional, kemudian fakta intuitif ya, dan ini menjadi satu persoalan mendasar. Jadi karena itu bagi saya ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Martin maupun Mas Lutfi ini kan kita tidak pernah memberikan ruang bagaimana sih kemudian bisa, dan seperti kemudian saya berikan contoh bahwa bagaimana case yang terjadi dalam konteks pertemuan antara filsafat klasik dengan sains modern yang kemudian coba dikembangkan, misalnya seperti di Iran yang mencoba untuk mengembangkan sebuah pola baru dalam teori sains, yang ini kemudian tidak pernah diberikan ruang untuk kemudian melihat perkembangan-perkembangan yang luar biasa muncul dari beragam penemuan-penemuan baru yang mereka dapatkan ya. Dan sains bukan lagi sebagai ruang yang kemudian bertentangan dengan hal yang sifatnya metafisik, tapi sebagai bagian dari struktur wujud yang ada. Dan ini yang kemudian beragam penemuan-penemuan yang sangat luar biasa, tapi ini kemudian dunia tidak melihat atau tidak mengakui beragam penemuan-penemuan baru ya. Dan kalau kemudian kita hanya melihat pada tataran yang sangat parsial seperti kasus COVID dan sebagainya, ya kasus-kasus yang seperti ini kan sebenarnya juga sudah terjadi pada masa, bahwa kalau kemudian dikatakan betul bahwa perkembangan sains tidak modern, tidak problem modern itu tidak problem peradaban Islam klasik itu tidak seperti sebagaimana kemudian problem pada dunia modern yang terjadi pada sekarang, tetapi tidak lepas juga bahwa problem yang terjadi juga itu disebabkan oleh efek dari sains modern. Bagaimana kekacauan, kehancuran yang terjadi, kemudian perang yang begitu luar biasa yang tidak terbayangkan, yang barangkali menurut saya kalau Nabi itu Yesus atau Nabi hadir pada masa ini, mereka kaget juga gitu kan. Ada orang yang kemudian hanya karena persoalan penguasaan minyak itu menggunakan seluruh kemudian teknologi canggihnya untuk menghancurkan sebuah peradaban kemanusiaan. Ini kan satu hal yang sangat tragis terjadi. Nah, ini satu pertanyaan kita, apa betul misalnya ini sains modern yang seperti ini yang kemudian kita harapkan dalam kehidupan kita sebagai manusia? Itu mungkin tanggapan saya, Mas Taufik. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Bapak Khalid. Untuk kesempatan kedua di sesi yang ketiga ini saya persilakan ke Bapak Martin Elsinaga untuk memberikan tanggapan atau mempertajam argumennya. Silakan Bapak. 10 menit bisa digunakan secara full atau tidak. Baik, Silakan. terima kasih. Jadi posisi saya ialah bahwa kita mesti berdialog dengan sains, dan dalam dialog kita itu, saudara-saudara, Mas Taufik, kita mesti terbuka pada kebenaran yang sains telah ungkap dan pertolongannya dalam kehidupan manusia, kan begitu. Tapi kita nggak boleh kehilangan iman dan nggak boleh kehilangan filsafat, itu poin saya. Tapi kita harus cukup jujur untuk menerima kekuatan sains, katakanlah. Mungkin satu contoh, dalam kekristenan, karena ilmu sastra, literatur, kritik literatur telah begitu mendalam terhadap naskah-naskah kuno Timur Tengah, maka kekristenan menerima bahwa gitu ya, dokumen-dokumen Alkitab itu adalah suntingan dari proses tradisi yang Suaranya.
Sorry. Oke, sorry. Ya. Jadi poin saya adalah kita harus berdialog. Dalam arti begini, apa yang telah diajukan oleh sains dalam kehidupan ini kita harus terima karena kebenaran objektifnya dan karena fungsinya yang telah sedemikian signifikan menolong manusia. Namun kita tidak boleh kehilangan iman, atau tidak boleh, kiranya kita tidak kehilangan iman, sehingga iman juga mulai memang dengan rendah hati diproses, dimulai dengan keraguan, kiranya mendatangkan keyakinan. Filsafat juga tidak boleh memulai, menurut saya, dengan mendaku atau mengklaim bahwa dia punya gambar besar realitas, dia hanya bisa memperdalam atau meluaskan realitas yang mungkin oleh sains telah tetapkan. Begitulah. Nah, misalnya contohnya, tadi Mas Lutfi berkali cukup panjang mengurai tentang evolusi. Bagaimana kita bisa menolak evolusi? Nggak bisa lagi ditolak. Memang kita ini bagian dari evolusi. Debu, dentuman besar itu ada dalam tubuh kita, katakanlah. Walaupun debu itu 65 miliar tahun lalu terjadi, debunya ada pada Anda dan saya. Gitu loh. Kita nggak mungkin menolak evolusi, namun menurut saya sekarang pertanyaannya bukanlah pertanyaan kemuliaan manusia, kalau begitu Mas Lutfi, dan karena pertanyaan kemuliaan manusia terlalu ditekankan, maka memang manusia menjadi kekuatan yang mengerikan terhadap alam. Akhir-akhir ini kita sudah temukan kan itu ya. Sehingga menurut saya isunya adalah martabat kehidupan. Karena memang kita bagian dari kehidupan semesta, karena kita bagian dari kehidupan binatang, maka kita yang punya kelebihan karena mampu apa yang disebut kesadaran diri ya. Momen kesadaran kan momen yang mungkin unik sekali yang menurut saya bersifat teologis ya, momen bahwa kita bisa menyadari diri kita ya. Monyet nggak bisa menyadari dirinya, kita bisa menyadari diri kita sedang diskusi sekarang gitu ya. Menurut saya, jadi titik temunya adalah bisakah agama itu lebih mendalami kehidupan dari mana sebenarnya, gitu loh. Kalau kemanusiaan kita adalah bagian dari evolusi, maka sekarang detak kehidupan kita ini, kesadaran kita ini, bukankah ini sesuatu yang membuka pada Tuhan? Nah, disitulah menurut saya titik temu dialognya. Terus yang kedua, menurut saya, khususnya dalam kekristenan ya. Jadi, dalam kekristenan diyakini bahwa Yesus itu tabib. Dia menyembuhkan. Dalam Alkitab ada 67 kali kasus Yesus menghadapi penyakit. Dan setelah Yesus mati dan dipercaya bangkit, segera kekristenan pada abad pertama loh mendirikan apa yang disebut hospice, dan itu nanti menjadi hospitals, dan itu menjadi sejarah hospitals di seluruh dunia ya. Pada abad ketiga seorang uskup ya langsung uskupnya itu bernama Basil, dia menjadi pendiri rumah sakit pertama di Kapadokia. Jadi menurut saya ada yang unik pada agama, sekalipun pengalaman katakanlah Yesus itu ilahi dalam menyembuhkan, tapi agama itu dilanjutkan dengan sesuatu yang praktikal. Jadi menurut saya kekuatan agama ada pada kemampuannya untuk secara praktis melanjutkan keyakinan, katakanlah kuasa Tuhan, keyakinan kemurahan Tuhan dalam praktek-praktek hidup nyata. Menurut saya kalau agama memikirkan hospital gitu loh. Jangan memikirkan bahwa dia ini memiliki sistem besar untuk mengatur segala, tapi dia memiliki rumah sakit gitu. Menurut saya agama akan jauh lebih bertahan, jauh lebih meyakinkan dalam dialognya dengan sains. Dan mungkin saya nggak perlu berlebihan mengatakan, tapi ini fakta bahwa memang kekristenan beruntung gitu ya, berkembang dengan rumah sakitnya sampai hari-hari ini. Di situ menurut saya terjadi perjumpaan antara iman dan praktek-prakteknya, dan menurut saya udahlah agama ke situ aja gitu. Ya, praktek keadilan agama bagaimana? Saudara-saudara yang muslim sudah mengupayakan kan, yaitu ekonomi yang lebih bersifat islami gitu. Ekonomi yang dasarnya adalah kemaslahatan. Konsentrasi di situ saja, karena disitulah menurut saya perjumpaan antara ilmu ekonomi
dan keyakinan Muslim tentang kemurahan ilahi berjumpa. Nah, jadi kesanalah menurut saya dialog kita atas sains ya dan atas kehidupan filsafat ini di situ. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Martin. Ya, terakhir saya persilakan kepada Mas Lutfi untuk memberikan tanggapan menanggapi pertanyaan ataupun uraian dari dua pemateri sebelumnya. Silakan. 10 menit juga dari sekarang, sebelum nanti kita akan masuk pada sesi tanya jawab dengan audiens. Oke, ada 3 hal yang saya mau komentari. Ya. Yang pertama adalah Pak Khalid tadi bilang bahwa sains modern gagal. Menurut saya ungkapan ini biasa digunakan atau dilontarkan oleh kaum tradisionalis di filsafat perennial yang sering melihat perkembangan sains itu dengan sangat muram. Tetapi menurut saya orang yang mengatakan bahwa sains modern telah gagal itu ada 2 kemungkinan. Pertama, dia atau mereka sangat arogan. Kedua, mereka kurang bersyukur. Kenapa? Karena seluruh pencapaian kita di dunia modern ini, bahkan kemungkinan kita untuk berdiskusi di dunia maya ini, itu adalah berkah dari sains. Seluruh teknologi yang kita miliki, baik itu mobil, listrik, dan lain-lain, itu semuanya adalah berkah dari sains dan agama sama sekali tidak memiliki peran di dalamnya. Jadi, saya merasa bahwa orang yang mengatakan bahwa sains modern telah gagal, itu adalah orang yang arogan dan orang yang tidak bersyukur terhadap perkembangan atau terhadap berkah sains yang kita miliki dan kita gunakan sekarang ini. Tidak ada kehidupan kita sekarang ini yang tidak tersentuh dengan buah sains, yaitu teknologi. Kita memegang gadget tiap hari, kita menonton TV dari satelit, dan satelit itu adalah teknologi yang sangat canggih, yang semuanya itu dasarnya adalah sains modern. Jadi tentu saja sains memiliki manfaat yang luar biasa dan juga punya apa yang disebut sebagai dark side, punya efek buruk dari sains itu diakui semua bahkan oleh para saintis. Misalnya salah satu hal yang paling dikritik dengan perkembangan sains adalah soal lingkungan, bahwa sains telah menghancurkan lingkungan, sains telah memporak-porandakan lingkungan, tapi saya percaya yang akan mencarikan solusi buat masalah lingkungan bukan agama, bukan filsafat, tetapi justru sains sendiri. Para saintis di lembaga-lembaga ilmiah berusaha mencari solusi bagaimana mengurangi karbon misalnya, bagaimana menanam kembali, menciptakan teknologi penanaman pohon yang bisa menanam 1 juta pohon dalam seminggu misalnya. Itu dilakukan oleh para saintis sendiri. Mereka sadar bahwa bahwa sains memiliki efek buruk, memiliki dark side, tetapi mereka juga bertanggung jawab untuk mencarikan solusinya. Dan itu cara sains modern bekerja. Kalau kita mengikuti perdebatan pro kontra antara sains modern yang mencoba mencari solusi dari persoalan sains adalah para saintis, bukan filsuf, bukan agamawan. Agamawan kerjanya kan cuma mengkritik saja, menawarkan pandangan-pandangan yang gelap gulita terhadap dunia modern yang terang benderang ini. Itu yang saya pahami. Yang kedua, saya mau mengomentari Pendeta Martin nih, soal kehilangan iman. Mungkin Pendeta Martin menganggap saya telah kehilangan iman. Tidak sama sekali. Iman saya semakin kuat, cuma objek imannya yang berbeda. Kalau dulu saya mengimani mitos-mitos, sekarang saya mengimani sesuatu yang saya anggap memiliki landasan yang kokoh,
Jadi saya seorang mukmin, saya bisa di dalam Islam itu mukmin itu lebih kuat dan lebih didahulukan daripada muslim. Anda bisa menjadi mukmin, tetapi tidak mesti menjadi muslim gitu. Nah, buat saya iman itu dibangun berdasarkan bukti-bukti dan pengalaman-pengalaman personal. Dan saya merasa bahwa pengalaman personal yang saya jalani selama ini semakin menguatkan keyakinan saya pada konsep-konsep yang selama ini saya pelajari di dalam filsafat, di dalam agama, di dalam sains yang saya baca dalam buku-buku sains populer. Dan tentu saja ada dialog, ada diskusi di kepala saya tentang konsep-konsep itu, tentang ketuhanan, tentang penciptaan, dan lain sebagainya. Dan itu semakin menguatkan iman saya. Saya percaya bahwa ada persoalan semantik. Saya ingin mengenalkan di sini satu istilah yang diperkenalkan oleh Ray Kurzweil. Dia menulis buku judulnya bagus sekali, The Rise of Spiritual Machine. Jadi munculnya mesin-mesin yang spiritual. 10 atau 13 tahun lalu dia menerbitkan buku judulnya The Rise of Rational Machine. Mesin yang rasional ketika dunia pada saat itu menemukan atau menciptakan robot-robot, ada mesin fotokopi, ada answering machine, dan pada saat itu robot dan mesin-mesin hanya bersifat rasional, menjalankan algoritma yang disetel secara rasional. Tetapi semakin kemari dengan semakin berkembangnya artificial intelligence, ada machine learning dan lain-lain, mesin dan robot itu mulai belajar dan memiliki kesadaran. Kalau Anda ikuti perkembangan artificial intelligence, orang-orang seperti Elon Musk yang sangat cemas dengan perkembangan artificial intelligence, mereka semua yakin dalam 5-10 tahun ke depan mesin-mesin akan memiliki kesadaran, dan inilah yang oleh Ray Kurzweil disebut sebagai spiritual machine, mesin-mesin yang berkesadaran. Buat saya spiritual machine adalah mesin-mesin yang juga mungkin pada satu saat nanti dia bisa berkomunikasi, bisa berdialog tentang hal-hal yang selama ini didialogkan oleh para sastrawan, para filosof, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, ini mungkin terkait dengan... 1 menit lagi, Mas. 1 menit lagi? Atau saya tunda aja untuk sesi... karena agak panjang, ini soal peran agama. Apakah saya masih meyakini agama dan peran agama bagaimana? Saya merasa bahwa agama diciptakan oleh manusia sebagai bagian dari cara manusia untuk survive. Jadi peran agama masih penting diperlukan ke depan karena manusia begitu rapuh, manusia begitu lemah di hadapan alam yang sangat brutal. Kita tahu dalam sejarah evolusi yang panjang, manusia kemudian menemukan agama, dan agama terbukti sangat ampuh dalam menolong manusia dari ancaman-ancaman yang begitu besar dari alam raya. Saya kira itu. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya dari audiens. Saya kira untuk saya mau membuka untuk satu orang penanya dulu, sebisa mungkin dengan open mic ya. Teman-teman yang pengen bertanya silakan raise hand. Nanti bisa bertanya untuk ketiga pembicara sekaligus. Ya, sudah raise hand, Kang. Ya, Pak. Oke, Mas yang jadi host mungkin bisa menentukan teman-teman yang raise hand itu siapa yang kayaknya sedang memperhatikan. Silakan Muhammad Azri, Pak Taufik. Oh ya, silakan. Siapa, Mas? Oh ya, saya. Oh ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Azri. Saya
sedang belajar bioteknologi di SITH ITB, masih mahasiswa aktif. Saya ingin bertanya, sebenarnya karena saya dari background sains, sebenarnya saya nggak bisa sepenuhnya untuk mengiyakan apa yang dilontarkan oleh Kang Lutfi, karena memang iya, misalnya kita peneliti, kita ketika di lab itu kita mereduksi semua fenomena yang ada di alam menjadi yang ada di dalam lab gitu. Kita bikin permodelan dan segala macam. Dan memang ada rasa kayak skeptis gitu ya, ragu-ragu gitu. Tapi saya dapat semacam istilah pencerahan gitu. Makin kita dalemin ilmu ini sebenarnya harus membuat kita sadar gitu bahwasannya ini cuma sarana untuk mengenal siapa yang menciptakan semua ini gitu. Bukan berarti kita menjadikan sains sebagai alat sebagai tujuan akhir gitu. Saya sempat berpikiran seperti Kang Lutfi gitu. Saya menjadikan sains itu sepertinya jalan akhir atau way of life, tapi tidak, ternyata itu hanya alat. Karena kita selama ini meletakkan itu tuh bukan sebagai alat. Dan saya agak tergelitik juga ketika mendengar sains itu sains itu dimulai saat ini, saat modern. Enggak, sains itu kan proses perjalanan panjang dari dulu-dulu sekali gitu. Dan kita nggak bisa bilang yang pengetahuan abad pertengahan ataupun yang sebelumnya itu bukan sains, itu bagian dari sains juga. Tapi entah kenapa makin ke sini saya melihat kok semakin banyak yang arogan gitu, malah menjadikan sains sebagai bukan alat lagi, bukan mendudukan dia sebagai alat, tapi sebagai tujuan akhir, bahkan mungkin mesayah gitu ya, kata Pak Pendeta Martin gitu. Dan ya mungkin bagi saya untuk bisa mendudukan semua ini sebenarnya kita lebih baik berdialek dalam hal kausalitas sebenarnya. Contoh seperti ini. Dalam evolusi pun kayak di statement oleh Kang Lutfi, 98% DNA human dan ape itu mirip gitu. Ya, karena gini, kalau di dalam ilmu genetika molekuler ternyata bisa dipersingkat nggak Mas? Pertanyaannya apa? Oke, ya. Untuk menjelaskan singkat aja, karena evolusi itu terlalu prematur kita untuk membilang kreasionis yang benar, itu dari sisi agama atau filsafat mungkin. Itu dari sisi evolusi, ya yang benar itu adalah evolusi gitu. Dan itu terlalu prematur kita untuk menjudge bahwasannya dua polar ini sama-sama benar gitu. Tidak, sebenarnya empasis di antara dua ini gitu. Dan banyak ayat-ayat agama itu malah men-trigger untuk manusia untuk berpikir gitu loh. Dan benar kata Pak Khalid. Pertanyaannya apa, Mas? Bisa langsung ke pertanyaannya. Ya, langsung ke pertanyaannya, oke. Kenapa kok saat ini banyak saintis itu yang termasuk saya mungkin yang justru lebih arogan gitu loh? Apakah mereka tuh tidak ingin tidak ada rasa untuk ingin tahu kepada filsafat mungkin, atau terbuka untuk belajar agama kan? Karena sangat terkungkung di sains banget gitu loh untuk saat ini, sangat material sekali. Karena kalau ditanya kita bisa menjelaskan. Saya kira sudah bisa ditangkap poin pertanyaannya, Mas. Iya, oke. Terima kasih. Oke. Saya langsung persilakan kepada Mas Lutfi untuk merespon ya. Mungkin nanti kalau masih ada waktu bisa Bapak Khalid dan Bapak Martin untuk juga memberikan respon untuk pertanyaan Mas Azri ini. Mengapa banyak ilmuwan saat ini dan juga mungkin orang yang antusias dengan sains itu bersikap arogan begitu? Pertanyaan Mas Azri begitu. Silakan Mas Lutfi. Oke, ya. Yang pertama saya kira bahwa dengan mendalami sains itu kemudian orang akan mengarah kepada pertanyaan fundamental tentang penciptaan, itu bukan hanya terjadi di dalam agama atau khususnya Islam. Di dalam dunia saintis sendiri kan begitu.
Jadi apa gunanya kita belajar hal-hal yang sangat fundamental, tapi kemudian kita tidak mempertanyakan itu. Kalau Anda baca buku-buku para saintis yang mencoba mengekspresikan pemahaman mereka dengan bahasa populer yang membuat kita semua paham, itu mereka berbicara tentang penciptaan, asal-usul, nggak usah jauh-jauh, contohnya adalah Stephen Hawking. Stephen Hawking itu di bagian akhir bukunya Brief History of Time, itu dia menyimpulkan kalau kita menemukan satu teori yang kemudian dikembangkan di dalam dunia mekanika kuantum itu sebagai teori string, meskipun teori ini kontroversial, ada yang mempercayainya, ada yang tidak. Kata Hawking, kalau kita bisa mendapatkan formula itu, kita akan bisa memahami the mind of God. Gitu. Nah, terlepas dari konsep atau pemahaman Hawking yang berbeda dari kita semua tentang Tuhan, tetapi poinnya adalah bahwa para saintis itu ya pada akhirnya ketika mereka bersentuhan dan berinteraksi dengan hal-hal yang sangat fundamental, pasti juga mempertanyakan itu. Nah, karena itu saya agak heran kenapa Saudara Azri mengatakan bahwa kenapa banyak saintis yang arogan. Sebutkan contohnya, siapa saintis yang arogan? Kalau selama ini contohnya adalah para tokoh-tokoh new ateis misalnya, seperti Dawkins, harus didudukan persoalannya. Dawkins berbicara mungkin sedikit arogan kepada orang-orang yang selama ini menurut dia sangat arogan, yaitu para tokoh-tokoh agama, kaum kreasionis yang tidak tahu apa-apa tentang perkembangan sains, tetapi mencaci maki dan mengecilkan peran sains. Nah, dia sebagai juru bicara sains, dan perlu Anda tahu bahwa Dawkins ini adalah profesor yang disebut sebagai Public Understanding of Science. Dia menduduki satu chair, satu kursi di Inggris yang tugasnya adalah mempopulerkan sains kepada publik, memberikan pemahaman sains kepada publik. Kalau kita baca buku-buku Dawkins yang lebih teknis misalnya, ya dia seperti intelektual atau seperti saintis lainnya. Sebagian besar saintis itu tidak berbicara di publik. Saya boleh katakan 99% saintis itu bekerja dalam bisu. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa mereka itu arogan kalau mereka tidak mengatakan atau tidak bahkan tidak mengekspresikan pandangan pandangan mereka selama ini. Yang menurut saya yang paling banyak arogan justru adalah orang-orang beragama, kelompok-kelompok beragama yang selama ini merasa terserang oleh temuan-temuan sains. Dan saya kira saya setuju dengan Pendeta Martin tadi bahwa kaum beragama sudah saatnya sekarang berendah hati, menerima temuan-temuan sains, menerima dunia kita yang berkembang begitu rupa, dan kembalikan peran agama itu pada khitahnya semula sebagai alat untuk survival bagi manusia. Saya kira itu. Oke, terima kasih Mas Lutfi untuk tanggapannya. Dari Mas Martin, dari Bapak Martin atau Bapak Khalid mungkin ada tanggapan? Ya, mungkin saya pendek saja ya pada Mas Asri tadi ya. Justru memang Mas Asri, metode saintis itu membatasi diri sedemikian ketatnya sehingga untuk menjadikan pengalaman keilmiahan itu pengalaman religius dibutuhkan dua hal. Kalau dalam kasus seorang jenius Perancis ya, Pascal, dia mengatakan dia leap of faith, dia meloncat ke dalam iman dalam satu katakanlah trusting, to trust God gitu. Dia nggak bisa melanjutkan kemampuan matematisnya Pascal menjadi iman. Ini ada problem memang. Dan yang kedua, tapi ada juga seperti Collins tadi bahwa seluruh pengalamannya tentang proses semesta ini membuat dia terbuka kepada fine tuning antara semesta dan
keilahian, tapi tetap menurut saya di situ ada gap dan ya Anda lah yang sebagai seorang saintis untuk mengatasi gap itu. Satu kalimat lagi yang terakhir, justru menurut saya para saintis harus lebih, seperti kata Mas Lufti, harus lebih publik. Karena kan masyarakat kita ini kadang-kadang magis banget ya. Ada orang percaya pada batu, pegang batu, untuk sembuh pegang batu misalnya. Padahal kita harus lebih mengembangkan literasi sains. Menurut saya Mas Asri lah yang membantu masyarakat agar lebih literatif ya, terliterasi tentang sains menurut saya. Terima kasih, itu saja. Ya, terima Bapak kasih. Khalid mungkin ada tanggapan. Oke, baik. Ya, saya pikir sains bukan agama ya, sehingga menjadi doktrinnya menjadi sesuatu yang sangat sakral sehingga kita tidak bisa mengkritisi sains ya. Ini sebuah artinya kita berlari dari satu titik ekstrim pada titik ekstrim yang lain. Dan saya pikir bahwa kritik yang dilakukan, walaupun saya tidak sepakat sepenuhnya pada kalangan tradisionalis, tapi bahwa problem mendasar pada dasar bangunan filsafat yang dikembangkan sains modern itu juga perlu dikritisi. Dan jadi ketika menganggap bahwa ya betul bahwa sains punya manfaat, sebagaimana juga filsafat agama juga punya manfaat, tetapi bahwa kita juga tidak bisa kemudian menjadikan kebenaran itu satu-satunya kebenaran adalah apa yang dihasilkan oleh sains, bahwa kebenaran itu memiliki tingkat-tingkat sebagaimana realitas wujudi pada memiliki level tingkatan masing-masing, yaitu tentu itu adalah realitas ya. Jadi menganggap kemudian kebenaran sains itu adalah satu-satunya kebenaran, dan padahal sains sendiri kan saling mengkritisi satu teori dengan teori yang lain, dan bisa saja bahwa beberapa teori seperti evolusi nanti di kalangan sains tidak akan digunakan lagi sebagai sebuah teori yang sudah kadaluarsa. Dan ada banyak teori-teori demikian pada sains ya. Saya beberapa waktu lalu membaca beberapa teori sains yang kemudian tidak lagi, bahkan kemudian ditolak. Misalnya sebagai contoh saja dalam Islam sendiri, dulu misalnya Ibnu Sina itu menjadikan dalam kedokterannya itu pada Al-Qanun fi Tibb, center dari kehidupan pada body manusia itu pada jantung, tetapi sains modern itu pada otak ya. Dan ini menunjukkan bahwa teori sains yang dahulu kemudian sudah tidak lagi digunakan, dan demikianlah mungkin sains itu karena terus berkembang tentu akan mengalami perubahan dan juga mungkin menolak kemudian teori-teori sebelumnya, sehingga tidak dapat kemudian kita jadikan sebagai sepenuhnya ukuran kebenaran. Jadi karena itu bukan hanya kemudian agamawan, dan agamawan juga tidak bisa kita reduksi hanya pada kelompok-kelompok tekstualis ya. Itu juga bagi saya satu problem ya, dengan kasus-kasus parsial yang kemudian menolak seluruh ini yang ada ya. Itu dan menurut saya itu juga perlu dikritisi pandangan seperti itu. Agamawan juga banyak yang kemudian saintis dan juga banyak yang filosof ya. Jadi ini yang harus ruang terbuka, dan saya setuju bahwa itu perlu didialogkan, sebagaimana sains juga harus membuka diri untuk melihat kebenaran-kebenaran yang lain selain dari kebenaran yang kemudian dikemukakan oleh sains itu sendiri. Saya ingin mengakhiri ya dengan ini season akhir ya, mengakhiri bahwa suatu saat katanya Ibnu Sina itu bertemu dengan seorang arif ya, walaupun ini mungkin dianggap Pak Martin sebagai sebuah hal yang majis ya. Satu teori Ibnu Sina itu ada kuwatul jazab. Kuwatul jazab itu gravitasi ya, yang dulu kemukakan oleh Ibnu Sina, walaupun mungkin itu berbeda kemudian, bahwa Ibnu Sina memandang udara yang kemudian menyebabkan munculnya teori gravitasi itu. Dan dia bertemu dengan seorang arif, seorang sufi, dan sufi itu berkata bahwa saya tidak percaya dengan teori Anda tentang kuwatul jazab, tentang gravitasi itu. Kata Ibnu Sina, apa yang kemudian membuat Anda tidak percaya? Kemudian sufi itu mengangkat gelas yang berisi air dan melepaskannya, dan gelas itu kemudian tidak jatuh menurut
orang itu, dia berkata kepada Ibnu Sina, kalau teori Anda benar bahwa ini gelas ini pasti terjatuh karena ada daya tarik tersebut. Ibnu Sina mengatakan bahwa ya teori saya benar, tetapi bahwa ada yang menghalangi terjatuhnya kemudian gelas itu. Enggak, orang itu bertanya, apa yang menghalanginya? Kekuatan jiwa Anda. Nah, orang itu berkata bahwa Ibnu Sina itu mengetahui tapi tidak memahami. Sementara Ibnu Bahmaniar ketika bertanya pada Ibnu Sina, bagaimana menurut Anda Sufi tadi? Ibnu Sina berkata dia memahami tapi dia tidak mengetahui. Jadi ini ada kebenaran-kebenaran yang memang memiliki realitas yang bertingkat, ya, tidak hanya kemudian hanya satu, kita menganggap satu kebenaran yang mutlak, yang absolut pada sains sehingga kita menolak kebenaran-kebenaran yang lain. Mungkin itu pandangan akhir saya ya. Terima kasih Mas Safi Rahman, terima kasih Mas Lutfi, Pak Martin ya. Thanks. Yep. Terima kasih banyak juga. Saya bisa membuka sesi pertanyaan lagi. Ya, karena kita sampai 21. Mungkin mengakhiri forum ini, saya akan memberikan kesempatan untuk masing-masing pembicara menyampaikan semacam closing statement untuk masing-masing uraiannya dari awal tadi, semacam penegasan lagi bagaimana posisinya, dan waktunya mungkin maksimal 3 menit saja ya untuk tiap orang, untuk tiap pembicara. Saya ingin mulai dari Bapak Martin dulu. Silakan Bapak Martin. Ya, terima kasih. Jadi saya mau melanjutkan apa yang Pak Khalid tadi dengan mengatakan kebenaran itu bertingkat. Tapi saya lebih suka memakai istilah yang tidak istilah itu Pak, tapi kebenaran itu selalu memang melampaui skema yang tadi dari ITB Mas Asri itu, Muhammad Asri katakan melampaui skema yang bersifat saintifik. Barusan Paus memberi hadiah kepada seorang filsuf bernama Jean-Luc Marion, ya, karena memang Marion mengatakan ada fenomena yang betul-betul terukur dalam hidup kita, fenomena COVID, fenomena material gitu ya. Namun begitu kita membuka lebih jauh diri kita, ternyata ada juga fenomena yang dalam istilah Jean-Luc Marion itu saturated, ya, fenomena yang turah, yang berlimpah, yang membuat kehidupan ini ternyata lebih luas dari satu konstruksi sains. Ya. Tapi untuk sampai kepada fenomena yang meluas itu kita memang harus mulai atau harus setia pada pendekatan saintifik tentang banyak hal. Baru dengan itu kiranya yang turah, yang berlimpah itu diberikan kepada kita sebagai katakanlah rahmat, sebagai katakanlah kemurahan Tuhan gitu. Jadi menurut saya langkah ini kiranya terjadi dan disitulah dialognya, disitulah kerendahan hati, mungkin disitulah dari ragu kiranya percaya, dan jangan menyangkal proses saintifik yang memang ditemukan dengan luar biasa ketat dan menurut saya amat menolong dalam peradaban dunia. Itu saja dari saya Mas Taufik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk closing statement-nya Bapak Martin. Yang kedua saya ingin ke Mas Lutfi dulu untuk memberikan closing statement. Iya. Ini diskusi yang sangat menarik ya, dan saya kira kesimpulan kalau bisa disimpulkan dari diskusi kita adalah sebagian atau bahkan seluruhnya para pembicara di sini adalah orang yang akrab dengan pencarian, pernah atau sedang dan masih terus belajar filsafat, baca buku-buku filsafat, buku agama, dan saya kira sebagai orang yang berlatar belakang agama dan filsafat, kita semua tidak ada jalan lain buat kita untuk membuka diri dan sikap yang dibilang oleh Pak Pendeta Martin tadi untuk berendah hati. Dan ini yang selama ini ditonjolkan oleh sebagian tokoh agama. Kita tahu misalnya di dalam Islam
itu ada tokoh Harun Yahya yang pada masa kejayaannya itu memproduksi ratusan bahkan ribuan buku tentang kreasionisme yang sebetulnya adalah jiplakan dari gerakan kreasionisme dalam dunia Kristen di Amerika khususnya. Tetapi ujungnya adalah dia memiliki skandal yang luar biasa, dan respon kaum ateis belakangan atau yang disebut sebagai New Atheism itu sebetulnya adalah merespon aroganisme dari kelompok-kelompok agama yang berkembang seperti Harun Yahya dan Harun Yahyaisme yang berkembang di dalam tubuh umat Islam. Nah, saya kira tugas kita, khususnya kaum muslim yang selama ini bersikap reaktif terhadap perkembangan sains, terhadap diskusi-diskusi yang di dalam sains, saya kira harus bersikap rendah hati seperti yang usulkan oleh Pendeta Martin tadi. Saya kira itu sebagai penutup. Terima kasih semuanya ya. Baik, terima kasih Mas Lutfi untuk closing statement-nya. Terakhir kepada Bapak Khalid, dipersilakan Bapak. Ya. Untuk poin yang terakhir saya sepakat dengan Mas Lutfi bahwa problem kita adalah agamawan itu diwakili oleh orang-orang yang tanda kutip sangat tekstualis dan kemudian juga miskin rasional, rasio, sehingga ini menjadi problem ya, memang bukan hanya pada hubungan agama dan sains, bahkan hubungan sosial pun menjadi persoalan ya. Jadi mereka mengklaim bahkan bukan hanya mewakili agama, tapi bisa mewakili Tuhan, dan ini yang menjadi problem sebenarnya. Dan dalam sejarah Islam bagaimana para tokoh-tokoh pemikir itu dibantai oleh orang-orang yang seperti ini ya. Dan memang orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menganggap dirinya sebagai perwakilan agama, kemudian juga menjadi alat biasanya bagi kekuasaan untuk menindas para pemikir, para ilmuwan ya. Tidak kurang misalnya seperti Al-Hallaj atau juga seperti Suhrawardi Al-Maktul itu dibunuh oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya. Dan ini dipersekusi oleh orang-orang yang seperti itu. Nah, ini menurut saya kecelakaan pada ruang sosial agama kita. Tetapi bahwa kita juga patut menyadari bahwa di balik itu adalah tokoh-tokoh agamawan yang mungkin sangat mendalam, dan kemudian juga mungkin para pemikir yang saya yakin mereka juga adalah orang-orang yang mungkin rendah hati ya. Yang arogan itu kan biasanya orang-orang yang seperti itu. Biasalah, itu tong kosong nyaring bunyinya, tapi tidak bisa kemudian kita generalisir juga seperti itu. Itu ini ya, dan kemudian memang sekali lagi kita perlu mendialogkan mungkin. Dan saya pikir juga para saintis juga harus membuka diri ya, untuk terbuka bagi dialog terhadap dengan filsafat ya. Karena saya pernah diskusi sekali di ITB dulu, tapi sudah sekian lama, tentang filsafat, tentang teori gerak dalam filsafat ya. Dan itu yang sebenarnya umumnya karena kita tidak, atau sebagian dari saintis itu yang kemudian membatasi diri untuk membaca karya-karya filsafat, sehingga kemudian menganggap itu sesuatu yang tadinya tidak ada kecuali pada ruang sains itu sendiri ya. Padahal filsafat hal-hal yang seperti itu juga dibicarakan dengan sangat dalam dan luar biasa. Karena itu mungkin apa yang disampaikan oleh Pendeta Martin bahwa dialog menjadi sesuatu yang penting, dan dialog semua dalam konteks kerendahan hati, jangan cuma hanya agamawan yang disuruh rendah hati, tapi saintis tetap dalam arogansinya. Ini juga menjadi satu dialog yang salah menurut saya. Marilah kita duduk bersama-sama untuk berdialog dalam konteks bahwa kebenaran itu, kalau bahasa Pak Martin, melampaui, kalau bahasa saya mungkin memiliki levelnya masing-masing, yang mungkin kita perlu duduk bersama dalam kerendahan hati yang sama antara para filosof, agamawan, dan saintis. Oke, terima kasih. Itu Mas Taufik ya. Thanks Pak Lutfi dan Pak Martin atas sharingnya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk closing statement.